Rafael sungguh sangat marah banget nih guys kepada Yuda yang setelah mengetahui bahwa dirinya sangat mencintai Safira, orang yang dia cintai juga. Nah, dia bertanya sejak kapan dia mencintai, dan kemudian Yuda menjawab memang sebelum dia menikah sudah mencintai, namun sekarang sudah tidak setelah menikah dengan Julian. Namun di situ nih guys ya, Rafael tidak percaya apalagi dengan perkataan Loli, yang mana pada waktu itu Loli sempat bilang di rumahnya Om Es Krim itu pernah juga loh ada lukisannya Tante Cantik. Nah, seperti itu. Jadi apa yang telah diungkapkan Yuda bahwa sekarang dia sudah tidak mencintai lagi, itu bohong seperti itu dan dia sudah tidak percaya lagi seperti itu. Namun Yuda berusaha untuk membuktikan nih guys, untuk berusaha ya mengambil para pengawalnya ya, dengan cara lukisan tersebut mau dibakar pengawalnya. Jadi dia minta kepada pengawalnya untuk mengambil lukisan tersebut untuk dibakar saja agar Rafael itu percaya seperti itu. Namun sayangnya nih guys, Rafael sungguh tidak percaya dengan ucapannya Yuda saat ini. Ternyata dia menusuk dari belakang seperti itu. Ya walaupun sebenarnya Rafael itu kan sudah punya istri Mona, masih mengejar-ngejar Safira hingga detik ini, dan barulah tahu dia guys bahwa Yuda juga sempat menaruh hati dari sebelum pernikahan itu. Namun karena Yuda itu nih guys belum bisa mendapatkannya nih guys. Dia sendiri juga bingung nih guys Yuda. Padahal itu kan lukisannya kan ada di gudang. Itu kenapa kok bisa berada di luar? Dan bagaimana caranya Rafael itu mengetahui lukisan tersebut nih guys. Nah, itu yang bikin bingung nih guys, apa gara-gara Dania ya. Nah, sementara itu nih guys, ada juga Safira nih guys, dimana Safira itu nih mau ke kamar mandi, namun suaminya itu khawatir lagi nanti dia jatuh. Nah, kemudian di situ biarkan suaminya yang mengantar seperti itu, dan kemudian mereka berdua akhirnya ke kamar mandi sama-sama untuk membersihkan nih guys, karena pas waktu terakhir dia sebelum ke rumah sakit itu kan kamar mandinya kotor. Nah, setelah dicek nih guys Safira bahwa kamar mandinya itu sudah sangat bersih sekali. Nah, dia bingung dong siapa yang telah membersihkan kamar mandinya. Di situ loh guys. Nah, kemudian di situ Julian mengatakan ya mungkin saja Sisi yang membersihkannya seperti itu nih guys. Nah, setelah mendapatkan penjelasan seperti itu membuat Safira itu tambah nggak enak banget karena tambah merepotkan keluarganya Julian seperti itu nih guys. Namun menurut Julian nggak apa-apa karena kan keluarga ya harus melindungi satu sama lain. Nah, di situ Safira semakin menyalahkan diri dia sendiri nih guys, yang semakin tidak berdaya dan tidak bisa apa-apa tanpa bantuannya Julian ataupun keluarga seperti itu nih guys. Safira selalu meratapi nasibnya seperti itu, bahkan Julian sendiri pun juga selaku suami belum bisa melindungi istrinya sepenuh hati seperti itu. Jadi Julian dan juga Safira ini guys saling menyalahkan satu dalam hati, dalam diri mereka sendiri, dalam hati seperti itu. Namun di samping itu mereka selalu bisa berusaha untuk menguatkan diri mereka. Nah, tiba-tiba di situ ada Mama Lestari dan juga Pak Gunawan nih guys yang datang nih guys untuk memastikan apakah Safira itu baik-baik saja. Nah, Mama Lestari itu melihat ada mobilnya Julian dan semua keluarganya lengkap. Ini berarti sudah kumpul ini, ya kan, pasti Safira sudah kembali ke rumah ini seperti itu. Nah, kemudian dia mau pulang saja seperti itu. Nah, di situ Mama Lestari itu ngomel-ngomel gak jelas seperti itu nih guys kepada Pak Gunawan, sampai bingung seperti itu. Namun karena sudah di situ Pak Gunawan ya udah deh untuk memastikan lebih apakah memang Safira baik-baik saja dan mengetuk di situ. Makanya di situ Mama Gina datang tuh ya guys. Walaupun dia bingung siapa sih yang datang seperti itu, dan ternyata yang datang di situ adalah Mama Lestari dan juga Pak Gunawan. Nah, di situ nih guys, ketika Bu Lestari itu datang dan juga Pak Gunawan itu datang, dia tanya kenapa alasannya di situ nih guys. Nah, kemudian di situ ya, Mama Lestari ini tanya tuh, ya, di mana Safira apakah sudah pulang seperti itu? Apakah keadaannya baik-baik nih guys seperti itu? Namun mendengar pertanyaannya seperti itu tentu saja membuat ya Mama Gina ini sangat khawatir seperti itulah. Apalagi dengan cerita yang sempat diucapkan ya oleh Safira, yang mana menyatakan bahwa di situ kan Mona sempat hampir mencelakakan Safira gitu loh. Hampir mencelakakan Safira dan bahkan bilang kepada suaminya, bahkan kalau bisa melihat jenazahnya Safira saja seperti itu, dan tentu saja membuat Mama Gina ini sedih ketika seperti itu. Kok bisa ya menantunya ya Mona itu sekejam sejahat itu nih guys. Dan otomatis nih guys ya, Mama Gina tidak bingung gitu loh. Kenapa tanya-tanya seperti itu nih guys ya.
Dan di situ Mama Lestari hanya menjelaskan bahwa dia ingin memastikan bahwa di situ menantunya Mona itu tidak mungkin mencelakakan Safira seperti itu. Namun di situ Mama Gina menjelaskan nih guys ya bahwa memang menantunya itu jahat seperti itu. Padahal sesama wanita loh, kok bisa sejahat itu mau mencelakakan Safira di situ. Nah, kemudian terjadi perdebatan antara mereka berdua nih guys. Mama Lestari itu tetap kekeh pada pendirian bahwa Mona itu adalah menantu yang baik. Dan sementara itu nih guys, Mama Gina pun juga tidak percaya bahwa Mona adalah wanita yang baik karena tega mau mencelakakan Safira. Nah, Mama Lestari minta buktinya apa dong? Nah, di situ ya guys ya, Mama Gina itu bilang ya guys ya, dari Safira itu sendiri nih guys, bahwa dia memang pengen mencelakakan. Bahkan dia mendengar kok telepon bahwa Mona itu menelpon ya, bahwa dia akan mencelakakan Safira gitu loh di hadapan suaminya sendiri seperti itu nih guys. Nah, kemudian di situ nih guys ya, terjadi perdebatan antara Mama Lestari dan juga Mama Gina nih guys, yang memperdebatkan antara Safira dan juga Mona. Di situ Mama Lestari bilang nggak mungkin Mona sejahat itu nih guys ya. Dan di situ nih guys ya, kemudian ada Pak Gunawan yang bilang ketujuan kemarin itu sebenarnya bukan bikin ribut, melainkan untuk memastikan bahwa Safira itu keadaannya baik-baik atau tidak. Karena memang dia sempat mendapatkan telepon dari dia sempat mendapatkan info dari anaknya Rafael bahwa Safira itu sempat diculik seperti itu. Makanya memastikan apa benar Mona itu tega menculik atau tidak seperti itu nih guys. Nah, kemudian di situ ya Pak Gunawan juga mengungkapkan makanya pada waktu itu dia sempat mau menelpon ya kan untuk dimintai keterangan tuh ya Bu Ginanya, kalau ada apa-apa terkait Safira tolong informasikan seperti itu. Nah, kemudian nih guys ya, Mama Gina mengungkapkan untuk apa sih ngurusin Safira lagi? Safira kan bukan menantu kalian seperti itu. Makanya terjadi perdebatan tuh antara Mama Lestari nih guys yang tidak suka diperlakukan seperti itu. Namun Mama Gina tahu bahwa ngapain juga ya Mama Lestari itu, Bu Lestari itu datang menemui Safira seperti itu. Apalagi dengan kejadian-kejadian yang sempat terjadi dengan Safira dengan keadaan yang tidak baik-baik saja. Tentu saja Mama Gina tidak membolehkan seperti itu loh guys. Dan di situ Mama Gina menyuruhnya untuk pulang saja. Walaupun sebenarnya Pak Gunawan pengen bertemu dengan Safira untuk memastikan dan juga ingin bicara seperti itu. Namun menurut Mama Gina itu tidak perlu. Untuk apa juga mereka itu masih mikirin Safira dan membuat Safira dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Nah, ketika mendapatkan perlakuan seperti itu membuat Mama Lestari ini tambah marah dan berpikir bahwa Bu Gina itu sombong seperti itu loh guys. Makanya nih guys, dia itu benar-benar yakin nih guys bahwa Mona itu menantunya tidak mungkin sejahat itu, apalagi sampai menculik Safira itu hanya menggertak kali ya. Karena mungkin Mona tidak akan mungkin senekat itu. Dan dari situ, Papa Gunawan akhirnya berpikir bahwasanya Mona itu jalan pikirannya tidak bisa ditebak. Harus hati-hati dengan Mona. Nah, mengenai Safira nih guys, tiba-tiba dia merasakan perutnya itu sakit. Entah kenapa dia sakit seperti itu nih guys. Dan suaminya ini langsung sigap nih guys. Mungkin lebih baik dia minum obat seperti itu agar dia keadaannya segera membaik seperti itu nih guys. Makanya di situ suaminya berusaha sebaik mungkin untuk memperlakukan istrinya dengan baik, mengambilkan obat, minum seperti itu karena Safira membutuhkan itu nih guys ya, membutuhkan obat dan juga kasih sayang dari suaminya. Dan setelah mendapatkan obat ya guys ya, otomatis Safira keadaannya cukup baik walaupun sebenarnya Safira di situ juga berpikir kenapa ya dengan perut dia kok tiba-tiba sakit seperti itu loh guys. Kira-kira ada apa ya? Dan kali ini memang di situ ya guys ya, Safira selalu menyalahkan diri dia sendiri, selalu menyalahkan dirinya gitu loh. Begitupun dengan Julian juga yang saling menyalahkan satu sama lain seperti itu nih guys. Dan kemudian nih guys, ketika mereka itu saling menyalahkan nih guys, tiba-tiba di situ juga saling menguatkan satu sama lain. Nah, di situ ya Safira teringat bahwa Julian kan mau meminta nomornya Abian melalui Ariana. Ya udah deh, telepon saja Ariana nih guys. Akhirnya nih guys, ya Julian ya minjem handphonenya Ariana nih guys untuk meminta Ariana memberikan nomornya Abian seperti itu, dan ternyata tidak diangkat karena posisinya Abian dan juga Ariana ini sedang teleponan. Abian itu sengaja ditelepon oleh Ariana karena Ariana ini pengen guys mengajak gitu loh guys dinner bareng lagi nih guys, apalagi dinernya ini akan ngajak dengan Safira dan juga suaminya Julian nih guys. Mendapati itu semua nih guys ya, mendapatkan tawaran nih guys dari Ariana untuk makan bareng, tentu saja membuat
ngeliat Abian suka-suka aja nih guys, apalagi dulu memang masakannya Ariana kan enak-enak gitu loh. Memang sering merepotkan dulu, namun menurut Ariana tidak merepotkan, dia suka-suka aja. Tiba-tiba Safira memberikan pesan kepada Ariana bahwa minta teleponnya Abian, ya. Dan di situ ternyata yang chat itu adalah Julian, dikarenakan Julian itu mau minta bantuan kepada Abian terkait Abian yang akan menjadi saksi seperti itu pasca penculikan, karena hanya yang tahu tempatnya dia diculik, disekap terakhir kali itu Abian yang telah menyelamatkan seperti itu. Makanya dia minta kepada Abian untuk memberikan nomor teleponnya. Dan menurut Abian ya udah dikasih aja tuh nomornya seperti itu. Jadi Abian tidak apa jika nomornya dikasihkan ke Safira, karena itu kan demi kebaikan juga ya, untuk menjadi saksi juga seperti itu. Dan setelah mendapatkan izin tuh ya kan dari Abian, otomatis di situ Ariana langsung ya mengabari Julian, ya, memberikan nomor teleponnya seperti itu nih guys ke Safira. Karena ya di situ juga sebenarnya keadaannya lagi happy ya, Ariana seperti itu, seneng banget bisa ngobrol makan bareng dengan Abian, membuat dia senang karena dia cinta seperti itu. Nah kemudian di situ Mama Gina pun dengan keadaan dia yang masih marah-marah dengan Mama Lestari nih guys, tiba-tiba ada yang ngetuk lagi tuh, siapa? Ternyata ada tukang gitu loh guys, dari yang mengirim paket nih guys. Kira-kira siapa sih orang yang ngirim paket itu? Dan ternyata di situ paket itu ditujukan untuk Julian, dan paket itu sebenarnya dari Muna, yaitu tentang